apa? Yang tidak pernah melihat atau memandang sesuatu yang Allah haramkan untuk melihat apa aja yang Allah haramkan. Oke, boleh dibaca. Boleh, salah satu dari kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Yang menjadikan padanya Allah seorang laki-laki Kedua tangannya yadaihi kedua tangannya bila kepada apa yang tidak halal lahu kepadanya. Yang ketiga, dan seorang laki-laki salam tidak melihat bila kepada apa yang telah diharapkan Allah alaihi atasnya. Dan lanjut, habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ada tiga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ada tiga. Yuhibbu mencintai pun kepada mereka. Jadi bundel keluar nggak ada rambutnya sama sekali. Berdiri, yang terlambat berdiri, yang terlambat berdiri. Berdiri, sahabat. Mana pulpennya? Siapa yang ngaji? Pulpennya mana? Rian, ngaji nggak bawa pulpen? Udah. Terlambat berdiri. Salah satu ada tiga yuhibbu mencintai kepada mereka. Allah azza wa jalla, azza maha mulia, wa jalla dan maha agung. Siapa mereka? Rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki ini bukan artinya hanya laki-laki saja, artinya ini mewakili dari perempuan juga, ya, karena bentuknya nakirah, bukan ar-rajul, rajulun. Laki-laki mana saja yang mewakili jadi hamba-hamba Allah. Qoma, yang telah bangun. Qoma, yang berdiri. Qoma, yang bangkit min dari al-laili, waktu malamnya. Yatlu kitab Allah, yatlu yang mereka senantiasa membaca kitab Allah, ayat-ayat Allah. Kitab Allah, ayat-ayat Allah. Jadi ada tiga hamba Allah yang amat sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama disebutkan Rasulullah adalah orang yang senantiasa siangnya malamnya untuk membaca ayat-ayat Allah. Membaca saja sudah mendapatkan keistimewaan kemuliaan di hadapan Allah, apalagi menghafal Al-Quran. Kalau menghafal berarti orang yang tidak hanya membaca, apa? Ingin menjadikan Al-Quran dalam jiwanya, ingin Al-Quran menancap dalam darah dagingnya. Dan ini adalah salah satu anugerah yang Allah berikan khusus kepada mereka, para penghafal Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala punya keluarga dari penduduk Bani. Qalu man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran, ai
hamilul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, wa khosatuhu, dan mereka orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku bahagia kalian dipilih oleh Allah, tidak hanya membaca setiap saat, setiap waktu, siang, malam, sore, dalam keadaan berdiri, duduk, capek, lelah, tetap kita menghafal Al-Quran, maka dapat prioritas dari Allah, khusus akan dijadikan keluarga Allah. Kalau sudah menjadi keluarga Allah, pasti diutamakan daripada yang lain. Contoh begini anak-anakku, kalian pergi ke tempat salah satu teman, misalnya ke rumah Farel ngajak teman-temannya ke rumah, ternyata bukan rumah Farel, diajaklah ke di situ ada villa, ada segala fasilitas yang ada. Saat ditanya Farel, ini punya kamu nggak? Bukan, ini punya paman saya atau keluarga saya. Kira-kira begitu kita masuk, yang punya villa itu nanya siapa? Nanya Farel atau nanya kita? Nanya siapa? Pasti keluarganya dulu, ponakannya dulu. Farel ini siapa? Teman-teman saya. Dan itu spesialnya, kita nanti di akhirat akan mendapatkan penghargaan khusus dari Allah. Keluarganya didahulukan daripada yang lain. Apa kata Allah? Inilah keluargaku, Allahu Akbar, yang sudah Allah amanahkan, titipkan ayat-ayatnya kepada kita. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah. Siapa yang memampukan kita untuk menghafal? Allah. Siapa yang memilihkan? Allah. Semuanya ini karena ada rahmat Allah. Ya Allah teteskan dalam diri kita. Enggak mungkin kita mampu dan bisa untuk menghafal Al-Quran tanpa pertolongan Allah. Maka nggak boleh kita, wah ini kan karena usaha saya, ikhtiar saya bisa menjadi penghafal Quran. Enggak. Kalau itu yang ada, malah justru akan lahir sifat sombong. Berarti yang siapa? Yang mentakdirkan siapa kita menghafal Quran? Oh. Siapa yang memilih? Siapa yang menggerakkan? Semua Allah yang menggerakkan. Tidak satu pun kita mampu dan bisa sampai di pondok pesantren ini kecuali karena ada rahmat Allah, sayang Allah. Tidak semua orang dapat mendapatkan kenikmatan seperti ini. Ada orang yang kaya raya orang tuanya, bisa mondokin anaknya di mana saja, tapi anaknya belum dapat rahmat hidayah Allah, nggak mau anak itu. Kabur dulu. Ada anaknya pengen sekali mondok, tapi orang tuanya nggak pingin anaknya mondok, pingin kerja saja. Apa yang terjadi? Nggak sampai juga ke pesantren. Nah kalian alhamdulillah, orang tua ridho, orang tua mendoakan, kalian ada kesungguhan, maka tinggal menunggu hasilnya. Nggak lama hidup, tapi sering sampaikan nggak lama hidup. Maka jadikan hidup yang sebentar ini, sesaat ini, ayo susah-susah dahulu, maksimal dalam ibadah kita, maksimal dalam menjaga hafalan kita, sehingga Al-Quran inilah yang akan mengantarkan kita akan memperoleh lisensi dari Allah, kita diakui sebagai keluarganya. Allahu Akbar, luar biasa ya, hadiah yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran yang membaca saja. Kata Rasulullah, man qara'a Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Kalau siapa membaca satu ayat saja, satu huruf saja, falahul hasanah, maka baginya kebaikan. Wal amsalu bi asyri amsalihah. Dan setiap huruf ternyata dibalas oleh Allah, dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Apa kata Rasulullah? Aqulu harfun, la aqulu alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif satu huruf, ya, lam satu huruf, mim satu huruf.
Nah, kalau satu huruf itu adalah berapa tadi? 10 kebaikan. Kalau 3 huruf berapa? 30 kebaikan. Itu kita dapat setiap hari. Apalagi yang hafalnya susah, diulang lagi. Semakin banyak pahalanya. Makanya anakku yang menghafalin saat ini ada kesusahan dalam menghafal. Itu salah satu rahmat Allah, sayang Allah. Mungkin karena banyak dosa kita, sehingga dengan mengulang-ulang itu akan menghapus dosa-dosa kita, menambah pahala kita. Paham? Begitu luar biasanya, indah sekali cara Allah ya, dengan kasih sayangnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Warajulun, dan seorang laki-laki. Warajulun, dan seorang laki-laki. Tasaddaqa, yang dia bersedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya, ulang. Warajulun, dan seorang laki-laki, tasaddaqa, yang bersedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, lalu yukhfiha, dia menyembunyikan. Dia menyembunyikan ha, kepada sedekah itu, min, dari shimalihi. Jadi yang kanan tangan kanannya yang bersedekah, tangan kiri tidak melihat. Apa maknanya? Dia menyembunyikan sedekahnya supaya tidak ada riya. Khawatir kalau itu sedekah yang dia keluarkan nanti tercampur dengan pamer. Lanjut. Warajulun, dan seorang laki-laki, tasaddaqa, yang dia bersedekah, biyaminihi, dengan tangan kanannya, yukhfiha, dia menyamarkan atau menyembunyikan ha, kepada sedekah tadi, min, dari shimalihi, tangan kirinya, tangan kanan. Yang mengeluarkan sedekah tangan kiri itu adalah satu kinayah, satu bahasa ungkapan ya, bukan kemudian gimana bisa tangan kiri gak melihat ya, itu bahasa apa? Bahasa apa? Ina. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, warajulun, dan seorang laki-laki, karena ada. Siapa laki-laki tadi? Pada sariyatin, di dalam barisan perang. Pada sariyatin, pada barisan perang. Fanhazama, maka berlarian. Fanhazama, maka berlarian. Siapa yang berlarian? Fanhazama, dia berlari. Ashabuhu, teman-temannya. Ashabuhu, teman-temannya, kawan-kawannya, sahabatnya. Fastaqbala, maka istaqbala, dia menghadapi al-aduwa, musuh-musuhnya. Jadi siapa orang yang dapat cinta Allah, sayang Allah? Yang pertama tadi siapa? Orang yang lalu menghidupkan waktunya dengan membaca Al-Quran siang malam. Makanya ada doa yang diajarkan para ulama, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Kemudian waja'al lana imaman, jadikan Al-Quran imam kami, wa nuro, cahaya kami, wa huda, dan hidayah untuk kami, wa rahmah, dan rahmat untuk kami. Allahumma dzakirna minhuma nasina, ya Allah
ingatkan kami, bimbing kami apabila kami lupa, apalagi dari para penghafal Al-Quran. Ini wajib doa ini. Ya, apabila kami lupa, kami lalai ya, dari berzikir kepada, dari membaca ayat-ayat, dari setiap ayat yang sudah kami hafal. Minumana sina wa alimna ma minuma jahilna, dan ajarkan kami ya Rabb jahilna, apa-apa yang tidak kami tahu di dalam setiap ayat yang kami baca, yang kami hafal. Karena berapa banyak orang yang menghafal Quran tapi nggak tahu artinya. Bahkan tidak sedikit orang yang sholat tapi nggak tahu arti makna sholat setiap kalimat dalam sholat itu. Karena wajib setiap habis murojaah malam, wajib ya setiap malam Selasa ya baca bawa fikirnya ya. Kami ingin semua, nggak ada yang tidak tahu arti bacaan sholat. Semua bacaan sholat harus keluar kepala. Saat kita membaca Rabbi firli warhamni, mulut membaca, hati menerjemahkan, pikiran fokus bahwa saat itu kita ditatap oleh Allah, dipandang oleh Allah, maka akan menghasilkan kekhusyuan, kenikmatan dalam sholat. Bohong kalau dia bisa mendapatkan khusyuk dalam sholatnya sementara dia nggak tahu apa yang dia baca. Kalau bahasa Allah sukaro, mabuk orang yang nggak tahu bacaannya, nggak tahu artinya. Orang mabuk tahu, dia ngomong tapi nggak tahu apa yang dibicarakan. Sampai seperti itu. Baik. Kemudian kedua siapa? Orang yang bersedekah cara sembunyi-sembunyi, diam-diam, khawatir dengan sedekahnya dia menjadi riya, dengan sedekahnya menjadi pamer, menjadi ujub. Kalau bisa dia sedekah dengan terang-terangan, lalu dia mampu bahwa ini tidak akan riya, maka tak apa-apa. Karena sahabat juga melakukan itu ketika saat Rasulullah ya menginfokan kepada sahabatnya, siapa yang akan bersedekah hari ini, kita butuh ini. Lalu Umar, saya Rasulullah, separuh hartaku aku infakkan di jalan Allah. Lalu Abu Bakar juga, saya Rasulullah, seluruh hartaku aku infakkan di jalan Allah. Boleh, selama tidak ada riya. Para sahabat mencontohkan itu, nggak ingin ada sanjungan pujian, tapi semata-mata karena Allah. Lalu ketiga siapa yang dicintai oleh Allah? Siapa itu? Orang yang tetap berdiri tegak dalam peperangan membela agama Allah. Fadhazama ashabuhu, walaupun yang lainnya teman-temannya lari tunggang langgang untuk meninggalkan medan pertempuran, padahal meninggalkan medan pertempuran adalah salah satu dosa besar. Apakah ada Ustaz? Banyak dulu kaum munafik itu. Begitu tahu orang kafir lebih banyak pasukannya, dia kemudian tidak jadi berangkat perang, lari dari perang. Alhamdulillah. Nah, perang terbesar saat ini setelah perang Badar adalah perang melawan malas nafal, malas murojaah. Itu adalah musuh kita. Makanya musuh paling berat bagi penuntut ilmu adalah malas. Ya, kalau sudah malas ya sudah, tidak akan pernah tercapai terwujud apa yang menjadi keinginannya. Semua tidak akan pernah terwujud. Lutfi kemana? Nggak kelihatan. Lutfi ada. Baik. Akan lanjutkan besok. Ini dibaca mulai 2 hadis hari ini. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pertama, salah satu. Ada 3 perkara. Ini hadisu orang yang berbicara fi pada al-arshi Yang ketiga dan nambah.
wan nas dan manusia fi pada al-hisabi menghisab rajulun rajulun seorang laki lam tidak menjadikan fi wahu Allah ini orang yang rajulun dan seorang laki lam tidak di dalam apa dalamnya jalannya rawah hadis At-Tirmidzi an Ibnu Mas'ud itu orang banyak yang enggak tadi baca satu-satu sih yang ketiga kalau enggak minta diterjemahkan oleh temannya Farhan dibacain satu-satu bacain bacain dari awal terus nanti suruh baca sini satu-satu tajwidnya kalian alhamdulillah